Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam sedikit sharing kita pada hari ini, pada kali ini. Kalau kita lihat kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita sekarang, ada banyak kondisi-kondisi yang kita akan katakan bahwa kondisi ini membuat hati kita, ya, kemudian kondisi ini juga membuat pikiran kita itu cukup sedih dan cukup kita sayangkan. Kenapa banyak kejadian ini terjadi? Ambil contoh saja, misalnya seperti kemiskinan di Indonesia itu bertambah semakin hari semakin banyak, apalagi setelah kemudian adanya COVID terakhir. Kemudian pengangguran, berapa banyak orang yang tidak mendapat pekerjaan, berapa banyak orang yang untuk merayakan ulang tahun saja, ya, mereka nggak pernah kepikir sampai di sana. Mereka kepikirnya apa? Besok bagaimana caranya agar bisa makan dan minum, begitu saja. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kebijakan-kebijakan ini kita bisa katakan sangat tidak memihak, sangat tidak pro terhadap rakyat. Ini adalah kebijakan yang memihak orang-orang tertentu. Orang-orang yang kemudian kalau kita katakan orang-orang yang punya kekuasaan sama dengan uang. Itu yang terjadi di negeri kita saat ini. Nah, lebih-lebih lagi, yang lebih parah lagi adalah kebijakan-kebijakan itu sama sekali tidak berdasarkan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan-kebijakan itu sama sekali kemudian tidak didasarkan pada hukum syariat Islam. Ambil contoh misalnya, ketika ada orang yang kemudian mencuri di negeri kita, plus 62 ini, di tempat kita ini, maka biasanya kalaupun paling maksimal mungkin dia dipenjara. Padahal di dalam Islam, bagi pencuri yang dia mencuri, maka Islam, Allah menyuruh kita untuk memotong tangan. Bagi mereka yang kemudian berzina, ada hukuman cambuk dan ada hukuman raja. Tapi sekarang orang-orang yang kemudian berzina dibiarkan begitu saja. Bahkan dia bisa dengan mudahnya menjadi public figure, dengan mudahnya kemudian menjadi orang yang terkenal, menjadi influencer dan seterusnya. Maka banyak kebijakan-kebijakan yang ada di tempat kita ini, di plus 62 ini, yang kemudian tidak pro terhadap rakyat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini harus atau akan kita biarkan? Nah, kita paham betul bahwa dampak dari kebijakan yang sudahlah tidak pro rakyat, kemudian tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala ini menyebabkan banyak kerusakan di tengah-tengah kita. Ya, kita lihat bagaimana kemudian kerusakan ini berdampak terhadap negeri kita, baik dampaknya, dampak alamnya, kemudian dampaknya kepada manusianya, dampak kepada generasinya. Kita juga lihat bagaimana kemudian dampaknya kepada generasi kita, anak-anak kita, yang kemudian sekarang itu sangat sulit untuk kemudian kita jaga mereka agar tidak terkena kerusakan di dunia. Bagaimana LGBT di luar sana marah, kemudian pergaulan bebas, ya, belum lagi kemudian pembunuhan yang semakin lama itu semakin canggih. Semakin bahkan di luar nalar kita sebagai seorang manusia. Ada seorang kemudian yang membunuh istri dan anaknya, ada seorang kemudian seorang istri membunuh suami dengan anaknya, mobilnya dibakar dan seterusnya. Maka kerusakan sekarang, fasadan itu semakin parah, semakin luar biasa. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua terjadi karena kemudian tidak diterapkannya aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ketika kemudian seorang pemimpin dia menerapkan aturan yang kemudian itu menzalimi rakyat, aturan yang kemudian aturan itu tidak pro terhadap rakyatnya, malah kemudian menambah kesulitan di dalam kehidupan rakyatnya, maka Rasulullah SAW itu bersabda terhadap kondisi seperti ini. Rasulullah bersabda, ayyuma ra'id ghasya ra'itahu fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyat, maka kata Rasulullah, fitnah, maka tempatnya adalah di neraka. Maka siapapun pemimpin yang dia tetap memimpin rakyatnya dan kepemimpinannya itu dia gunakan untuk menipu rakyatnya, untuk menzalimi rakyatnya, untuk membuat kebijakan yang membuat rakyatnya semakin sulit, maka sahabat kalian,
kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kata Rasulullah akan dimasukkan ke dalam neraka. Auzubillahi min dzalik. Dan itu adalah yang sekarang kemudian sedang terjadi di tengah-tengah kita. Padahal ya, takkan pernah sebuah negeri itu, sebuah tempat itu menjadi mulia kalau dia menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang kemudian sudah mengatakan hal ini. Ketika Allah kemudian sudah mengatakan di dalam surah At-Taha ayat 124. Ketika Allah kemudian berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri." Ketika Allah kemudian mengatakan, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan, an dzikri. Kemudian fa inna lahu ma'isyatan dongka, kata Allah. Maka bagi mereka ma'isyatan dongka, maka bagi mereka itu adalah kehidupan yang sempit. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Ma'isyatan dongka. Kemudian ketika itu kemudian Allah melanjutkan ayat ini, wa mahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka kata Allah akan Allah kumpulkan ya pada hari kiamat dalam keadaannya buta. Nah, maka barang siapa kata Allah yang mereka itu tidak mengingat Allah, tidak mengikuti aturan Allah, maka Allah akan kemudian hadirkan di tengah-tengah mereka itu ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Saya yakin semua dari kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Ingin diri kita ini terjaga dari kemaksiatan, ingin kita ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah, saat ini gampangkah membuat atau menjaga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh? Itu tidak, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin di rumah. Kenapa? Karena di kiri kemaksiatan, di kanan kemaksiatan, kiri kerusakan, kanan kerusakan, depan kerusakan, belakang kerusakan. Kenapa? Karena tidak diterapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka melalui kemudian tausiah singkat ini, kami ingin mengajak kepada seluruh kaum muslim dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kemudian kembali kepada kemudian menerapkan hukum Allah. Termasuk siapapun yang memegang kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin, maka mari kembali untuk kemudian merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mari terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah itulah yang kemudian terbukti membuat dunia ini menjadi lebih baik. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, kita tahu betul bagaimana ketika itu tidak ada orang yang berhak untuk menerima zakat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang miskin. Maka khalifah pada waktu itu, Umar bin Abdul Aziz, kemudian memerintahkan, kalau begitu tolong carikan orang-orang yang belum menikah. Maka kemudian dikumpulkan orang yang belum menikah, kemudian dibiayai dari Baitul Mal, kemudian dinikahkan, selesai. Masih sisa banyak. Kemudian Umar bin Abdul Aziz meminta, carikan orang-orang yang punya hutang, yang punya tanggungan, apapun, kumpulkan, kita bantu. Semua dikumpulkan, dibantu, selesai, masih sisa banyak. Sampai kemudian dalam beberapa riwayat itu, botalan berisi dinar dan dirham itu ditaburkan, ditaruh di tengah-tengah jalan. Dan tidak ada satu orang kaum muslimin pun yang mengambilnya. Yang menggambarkan apa? Yang menggambarkan betapa sejahteranya kehidupan kaum muslimin di tengah-tengah diterapkannya hukum syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hukum lain yang kemudian bisa membuat hidup kita menjadi lebih barokah, lebih baik, lebih kemudian menyelesaikan seluruh permasalahan ini kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatakan di dalam surah Al-Maidah 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika Allah kemudian mengatakan, apa hukma jahiliyah? Allah kemudian bertanya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya baghuna wa man ahsanu minallah. Dan hukum siapakah ahsanu minallah, yang lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Minallahi hukmat liqaumin yuqinu. Ya, daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka Allah sendiri itu bertanya kepada kita, apakah hukum jahiliyah yang kita kehendaki? Dan manakah hukum yang lebih baik selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tahu betul bahwa jawaban ini, pertanyaan jawabannya cuma satu. Apa itu? Tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menyeru kepada seluruh kaum muslimin, juga kepada seluruh pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memimpin kaum muslimin, maka mari kembali kepada hukum Islam. Mari kembali kepada syariat Islam. Mari terapkan hukum Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita memimpin umat, ketika kita kemudian menjadi umat, kita semua merujuk kepada hukum Islam. Dan insya Allah dengan begitu kita bisa mewujudkan
ya, mewujudkan kecintaan kita kepada negeri ini. Karena ini kita lakukan, dakwah ini, seruan ini, ajakan ini kita lakukan karena kita cinta kepada negeri ini. Karena kita ingin membela negara ini. Karena kita ingin negeri ini, tempat kita lahir ini menjadi tempat yang baldatun, ya, bagi batun marok dan rasul. Negeri yang dirahmati, yang kemudian diberkahi, yang kemudian menyejahterakan kita semua. Insya Allah, hanya satu dengan cara diterapkan syariat Islam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi kebarokan bagi kita semua, baik bagi diri kami pribadi dan juga seluruh kaum muslimin yang ada di luar sana. Dan mari kita bersatu bahu-membahu untuk kemudian menerapkan, menjadikan syariat Islam ini sebagai permasalahan utama kita, sebagai kemudian aturan hidup kita, sebagai rujukan utama dari hidup kita. Terima kasih. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.